Sobat K, kalau dihitung ada berapa fasilitas layanan kesehatan di Jember? Banyak banget ya jelas ya. Mau yang terdekat ya, sama rumah atau tempat tinggal Anda, sampai yang jauh sekalipun itu ada. Tapi apakah semuanya punya fasilitas yang serupa? Fasilitas medis yang lengkap, pelayanan kesehatan yang berkualitas, tenaga medis dan kesehatan yang profesional, biayanya terjangkau, ditambah kerjasama yang luas dengan sejumlah insurance providers? Enggak jelas. Jujur, yang saya sebutin tadi itu cuma ada di Siloam Hospitals Jember. Keren banget kan Sobat K? Mau dibuktiin? Sore hari ini di BTS Berbagi Tips Sehat kita akan mengupas tuntas salah satu layanan unggulannya, yaitu artroskopi. Nah, di studio saya udah ditemenin Dr. Nanang Hariwibowo, dokter spesialis bedah ortopedi tulang Siloam Hospitals Jember, dan konsultan hip and knee, atau lebih akrabnya ini subspesialis panggul lutut ya. Selamat sore Dokter Nanang. Iya, sore. Gimana kabar Dokter Nanang? Alhamdulillah baik. Sehat terus ya dokter ya? Iya enggak sih, kadang-kadang sakit tapi ya lebih banyak sehat. Iya, memang bener gitu ya kalau jawab pertanyaannya. Kadang-kadang sakit bisa jadi. Tapi kalau dokter bisa obatin sendiri kan, ya nggak sih? Kan Iya. tetap ke dokter juga. Oh iya benar. Baiklah, selain Dokter Nanang di sini ada Mbak Putri Galuh, selaku Marketing Communication of Siloam Hospitals Jember, yang pasti banyak info-info nih. Selamat sore Mbak Galuh. Selamat sore Mas Ihsan. Waduh, dan semangat Sobat K. banget ya hari ini ya. Ini mungkin karena masih pertengahan bulan gitu ya Mbak? Iya, soalnya dokternya juga semangat jadi nggak boleh kalah. Iyalah ya. Ngomong-ngomong pasti banyak info di bulan ini, promo-promo layanan kesehatan yang diberikan unggulan khususnya nih dari Siloam Hospitals. Ada nggak ya? Ada dong. Harus ada Mbak Galuh ya. Jadi Sobat K, BTS lain bisa Anda simak melalui terrestrial channel 102,9 FM. Ini Sobat K juga bisa ikut live streamingnya via website kastripradioJember.com maupun aplikasi KI Radio yang tersedia di Play Store Anda. Kalau mungkin Anda ketinggalan episode-episode sebelumnya, saksikan di YouTube channel KI Radio dan Siloam Hospitals Jember. Nah, sore hari ini mumpung ada Dokter Nanang, jadi Anda bisa tanya-tanya langsung nih Sobat K seputar artroskopi ACL. Jadi tema kita hari ini adalah mengenal layanan artroskopi ACL. Tapi sebelumnya, apa sih yang dimaksud artroskopi itu, Dok? Secara umum artroskopi itu suatu tindakan operasi tapi nggak pakai pisau yang sampai lebar gitu. Jadi bahasa Inggrisnya itu keyhole ya. Jadi kayak pakai lubang mungkin antara 1 atau sampai maksimal 2 cm, sehingga pada akhirnya bisa dikerjakan perbaikan, bisa ligamen atau meniskus atau soft tissue jaringan lunak, sehingga pada akhirnya bisa soft tissue jaringan lunaknya bisa diperbaiki tapi dengan less invasif, ini tidak terlalu invasif, sehingga pada akhirnya lebih cepat pulang dan rasa nyeri yang minimal dibandingkan dengan konvensional, pembedahan yang konvensional. Baik, berarti ini salah satu tindakan operasi yang terkini ya Dok ya? Ya, atau mungkin memang sudah melalui pengembangan dari sebelumnya? Sebenarnya kalau di luar negeri, apalagi di developed country ya, negara berkembang, itu sejak tahun 70-80-an, tapi di Indonesia baru berkembang mungkin 2000-an ke atas ya gitu. Oke. Ke atas gitu ya. Nah, itu dia Sobat K, layanan artroskopi. Siapa atau pasien dengan kondisi seperti apa nih Dok yang membutuhkan layanan tersebut? Ya, secara umum artroskopi ya sekarang kita sempitkan aja karena artroskopi sebenarnya sih banyak dipakai untuk biasanya untuk cedera-cedera ligamen, kemudian meniskus ya, meniskus itu kayak bantalan tulangnya itu, kemudian mungkin untuk yang ada evaluasi dari anatomi dari lutut, itu ya biasanya dievaluasi, itu aja yang paling umumnya. Tapi secara kita spesifik ya biasanya untuk operasi ACL itu namanya bahasa Inggrisnya itu anterior cruciate ligament, jadi ligamen bagian depan. Nah, itu yang salah satu yang paling sering kena ya, paling sering terjadi cedera biasanya pemain bola biasanya sih. Kita sempitkan aja karena kalau dibahas ya mungkin butuh berhari-hari untuk membahas. Jadi kita sempitkan aja mungkin ya kita bahas tentang anterior cruciate ligament atau ACL ya gitu aja. Baik, ini biasanya diderita oleh para atlet-atlet sepak bola karena mungkin mereka aktivitasnya berkaitan langsung gitu ya Dok ya? Ya betul, jadi secara umum ACL
hanya sebenarnya tidak hanya atlet ya, karena di Indonesia pengalaman saya tidak hanya atlet, karena di sini banyak traffic injury dan pakai motor ya gitu loh. Kalau di developed country kalau US sama Jepang ya itu biasanya jarang kalau develop traffic accident, kecelakaan lalu lintas, karena mereka biasanya pakai kendaraan umum, jarang naik motor, sehingga kalau kita kombinasi 50-50 jadi 50% karena cedera olahraga, 50% karena naik motor tabrakan gitu aja sih. Oke. Apalagi kalau kita melihat pengendara banyak banget ya di Indonesia ya, di Jember aja kan kita lihat pengendara motor nih banyak banget, dan angka kecelakaan juga semakin tahun kalau dari data-data yang kita lihat pasti akan semakin meningkat nih Sobat K. Dan ini menjadi salah satu yang biasanya mereka membutuhkan artroskopi ACL itu ya, ACL itu tadi ya, Dokter Nanang. Wah, ini yang Mbak Galuh ya, jadi misalkan kalau kita melihat orang-orang yang menderita atau mungkin mereka yang baru aja kecelakaan, mereka tuh kan mau gimana pun harus mereka mendapatkan penanganan yang cepat. Nah, tentunya penanganan cepat ini juga kita kadang-kadang kita bingung tuh Mbak, kita harus kemana ya? Penanganan cepatnya harus dibawa kemana? Apakah dibawa ke tukang pijat terdekat? Atau mungkin kita dibawa kemana? Ke rumah yang Mbak Galuh atau gimana mungkin? Iya, yang tepat adalah dibawa langsung ke rumah sakit, ke IGD, layanan IGD. Kebetulan kan layanan IGD itu 24 jam nih. Nah, kalau supamanya bisa langsung dibawa ke rumah sakit, ke IGD, atau juga bisa ambulans kita langsung datang ke sana. Nah, buat Sobat K mungkin bisa langsung menghubungi nomor IGD kita di 0331 2861 911. Oke. 0331286191, atau kalau misalkan Anda berada di luar wilayah Jember, Sobatnya tinggal call 1500911. Hafal dong ya. Karena ini salah satu nomor yang wajib untuk Anda save Sobat K. Kalau misalkan dalam keadaan darurat ya, kita harus segera langsung mendapatkan penanganan secepat mungkin. Jadi dengan layanan emergency dari Siloam Hospitals, Anda bisa langsung mendapatkan penanganan, atau mungkin orang-orang di sekitar Anda yang pada saat itu sangat membutuhkan. Baik, layanan emergency, wah ini pas banget nih. Tapi kalau misalkan kita lihat nih Dok ya, kenapa pasien atau orang-orang yang mengalami kecelakaan atau traffic accident tadi serta para atlet itu harus melakukan artroskopi? Iya, pertanyaan bagus itu memang. Jadi kenapa kok harus operasi atau artroskopi, lebih spesifiknya ya? Kebanyakan kenapa nggak dibawa ke tukang pijet aja ya? Jadi pengalaman saya itu 75% tuh jarang langsung ke dokter, apalagi dokter bedah. Mereka trauma, dokternya pasti ini mau operasi nih, takutnya gitu. Nah, kebanyakan mereka akhirnya ke dukun biasanya ya, gitu dukun. Nah, kalau dibandingkan bedanya penyembuhannya ligamen dengan tulang itu beda. Kalau ini kan ligamen ya, ligamen itu penghubung antara tulang ke tulang, jadi kayak jangkarnya gitu loh ya. Ya kalau tulang ke tulang umumnya bisa sembuh sendiri tanpa perlu tindakan biasanya tulang, walaupun mungkin miring atau menceng ya gitu ya. Tapi kalau khusus untuk ligamen atau soft tissue itu tidak bisa sembuh walaupun kita bawa ke dukun terbaik. Oke, yang ada di Jember ya, misalnya di China ya, di China sama aja nggak bisa, jadi gitu. Jadi ligamen ini tidak bisa sembuh sendiri gitu loh. Jadi umumnya harus dilakukan tindakan gitu. Tindakan yaitu tindakan operasi ya, itu biasanya bisa dijahit aja atau diganti total. Tapi secara umum 95% kalau ACL itu dilakukan diganti, bukan yang dijahit ya, sementara dijahit aja enggak, karena kalau dijahit aja enggak bagus sembuhnya, jadi harus diganti gitu loh, diganti pakai donor ya, pakai donor. Oh, gitu. Jadi semacam ini ya, transplantasi. Ya, ini ya? Enggak sampai transplantasi. Enggak sampai ya. Ya. Hanya mendonорkan dari tulangnya dia sendiri. Tadi ada dua, ada teknik adalah kita pakai dari dirinya sendiri atau yang otot yang jarang dipakai, tendon yang jarang dipakai untuk nggantiin ligamen, atau pakai tendon dari orang lain, ototnya orang lain yang sudah disterilkan untuk digantikan ke
apa namanya ya, yang Si sakit pasien ini. itu Iya. tadi. Tapi di Indonesia hampir 90% ke atas itu jarang yang itu, kecuali negara-negara US itu atau yang negara maju bisa pakai orang lain itu, yang orang lain itu yang sudah. Kalau pakai otot milik orang lain tuh orang lain yang masih hidup atau yang mohon maaf nih? Biasanya kadaver ya, jadi kadaver yang sudah meninggal itu biasanya sudah meninggal, kemudian sudah di preserve, taruh di bank jaringan namanya. Apa ya? Ya bank jaringan tuh dia sudah di preserve, kemudian disiapkan untuk kemudian disimpan di lemari pendingin khusus gitu. Itu yang biasanya tindakan dilakukan di luar negeri ya, di negara-negara berkembang gitu ya. Enggak juga sih, negara-negara maju biasanya. Oh, negara-negara maju khususnya karena mereka punya fasilitas yang adekuat ya. Di sini mini ada tapi tidak banyak gitu. Baik, ini menarik banget nih Sobat K kalau kita ngomongin soal artroskopi, dan banyak sekali pembahasan yang akan kita ulas nanti. Silakan kalau Anda punya pertanyaan atau Anda pengen konsultasi langsung dengan Dr. Nanang, Sobat K bisa WhatsApp ke 0811 378 1029. Kita akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Anda masih mengikuti BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospitals Jember. Sore hari ini saya Iksan Anugrah masih ditemenin oleh Dr. Nanang Hariwibowo, dokter spesialis bedah ortopedi tulang dan konsultan hip and knee Siloam Hospitals Jember. Kalau kita lihat hip and knee, mungkin orang masih bingung ya dok ya. Sebenarnya hip and knee ini lebih ke apa sih? Ya, itu kan nomenklatur dari bahasa Inggris ya. Jadi sebenarnya kalau Indonesia ya subspesialis panggul lutut sebenarnya. Jadi kalau di Indonesia itu ada dibagi, kalau ortopedi itu kan seluruh bagian lokomotor ya, yang ilmu gerak itu dari tulang punggung, kemudian tangan, bahu, panggul, lutut, kaki. Ya itu saya setelah saya lulus ortopedi saya belajar lagi untuk lebih fokus pada panggul sama lutut ini. Siap. Jadi kalau misalkan nih Sobat K mungkin punya keluhan ya di layanan di seputar panggul lutut itu ya, konsultasinya langsung ke Dr. Nanang aja. Nanti kita boleh spill nanti jadwalnya di mana gitu ya. Mbak Galuh ya, kapan aja jadwal prakteknya Dr. Nanang di Siloam Hospitals. Serta ini Mbak Galuh juga nanti bakal siap dengan informasi-informasinya, baik itu promo-promo dan layanan terbaik dari Siloam Hospitals Jember. Kita boleh ke pertanyaan dulu, dokter ya. Ada yang sudah bergabung di WhatsApp 0811 378 1029. Ada Radit. Mau tanya dok, kenapa atlet sering kena cedera ACL dan kalau nggak ditangani dengan serius, gimana dampaknya? Iya, bagus, pertanyaan bagus. Jadi atlet kenapa kok lebih sering terkena dibandingkan orang biasa kalau olahraga? Ya sebenarnya enggak juga sih, kalau atlet yang memang benar-benar profesional dan menjaga jarang juga, tapi kadang ada yang nggak bisa dihindari seperti pemain-pemain bola itu dia kontak ya, kalau kontak kadang kita sudah hati-hati tapi yang musuh misalnya tackle-nya keras ya kena juga gitu loh. Sedang kadang-kadang saya punya teman saya dokter dulu juga waktu lagi sekolah itu main basket, tapi karena dia nggak pernah main basket, persiapannya jelek, akhirnya cedera juga walaupun nggak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nggak mesti, tergantung olahraganya apa dan mungkin persiapannya gimana. Kadang-kadang kurang stretching atau pemanasan yang kurang bagus itu juga kejadiannya cedera tinggi juga gitu. Kemudian kalau apa efeknya kalau nggak dilakukan, dibiarkan aja, ya. Saya sendiri pernah waktu saya sekolah dulu ada pemain IPL, zaman dulu sekarang IPL ya. Masih tetap Indonesian Basket League. Dulu zaman saya tuh Kobatama ya zaman dulu. Iya, zaman 15 tahun lalu itu Kobatama. Jadi dia tuh ternyata kena ACL, kemudian umur 20-an tahun, kemudian sampai umur 30 nggak dilakukan. Dia tetap pemain profesional. Akhirnya apa yang didapatkan lututnya sekarang itu setelah 10 tahun dia dengan ACL dan tetap maksa untuk olahraga, efeknya adalah lututnya itu lebih rusak lebih cepat dari waktunya. Harusnya lutut kita itu kan usia kita kan mungkin antara 60 sampai 70 mungkin mulai rusak ya, mulai tidak enak. Dia umur 30 lututnya itu seperti umur 60 70 tahun. Nah, efeknya adalah ya itu seperti itu. Jadi kayak shock breaker-nya lutut itu hilang gitu loh. Ada 4 sebenarnya yang shock breaker-nya lutut itu. Salah satunya yang terbesar itu ACL. Kalau lutut
shock breaker-nya itu rusak atau ACL itu rusak, kemudian lututnya itu goyang. Nah, kalau goyang itu merusak struktur yang di dalam lutut itu, walaupun tidak langsung, kadang-kadang tidak langsung, tapi efeknya ini 10 tahun ke depan. Wow, makanya dari awal kita sudah dituntut buat pemanasan dulu ya dok ya? Iya. Setiap kita mau beraktivitas kayak misalkan olahraga, bahkan kapanpun ketika kita lagi punya aktivitas yang berat juga kita harus sering-sering stretching, peregangan ya. Itu semua untuk menjaga ini juga ya, kestabilan tubuh kita juga ya dok ya? Iya. Tapi ngerinya sampai 10 tahun ke depan kan nggak ada yang tahu gitu ya. Tiba-tiba. Ya, makanya kan itu perlunya kalau didiagnosa dulu, kalau memang perlu ya perlu tindakan gitu loh. Kecuali memang dia setelah cedera ACL itu dia enggak, saya cuma kerja di bawah meja aja saya enggak mau aktif, itu pasti boleh, enggak harus tindakan. Tapi kalau mau sering ke outdoor, kemudian sering naik gunung, sering olahraga lagi, sebaiknya ya itu diperbaiki biar enggak jadi apa ya, penuaan lutut dini gitu ya gitu. Baik, berarti kalau misalkan orang yang lagi mengalami cedera nih tiba-tiba kerasa ya, nah itu gejala seperti apa dok yang bisa dikaitkan dengan ACL ini nanti? Ya, biasanya ACL yang khas itu dia terasa kayak ada yang putus, pop gitu ya, pop gitu. Jadi dia kayak ada suara meletus gitu ya di lututnya, dia terasa, kemudian nyeri biasanya, nyeri. Kedua, ketiga itu bengkak gitu. Bengkak. Terus yang terus yang apa lagi ya, jadi bengkak, kemudian tidak bisa diluruskan, tidak bisa digerakkan ya gitu ya. Baik. Biasanya secara umum kayak gitu, yang paling sering. Oke, yang secara umum, tapi yang seperti ini juga kadang-kadang kita sering temuin ya Sobat K ya Mbak ya. Jadi misalkan orang atau teman-teman kita yang lagi cedera ya, tiba-tiba kerasa nyeri, ada yang putus, bengkak sampai gak bisa dilurusin. Ini secara otomatis Anda jangan diabaikan Sobat K. Saatnya langsung dibawa ke layanan kesehatan terdekat. Yang jelas kita harus sering jaga-jaga diri ya Mbak Galuh ya. Makanya itu pentingnya untuk yang biasa Mbak Galuh selalu sampaikan ke kita semua. Ya, apa itu Mbak Galuh? Medical check up. Yes, benar banget. Iya, kebetulan penting banget ya medical check up itu. Apalagi kaki itu sering kita gunakan untuk kegiatan aktivitas sehari-hari. Jadi perlu banget buat sering-sering diperiksa dan konsultasi ke dokter Nanang. Kebetulan kita ada medical check up dan hari ini juga pas banget nih hari Kamis kita juga ada Kopassus. Jadi Kopassus ini bisa dibuat khusus, Kopassus ini promo khusus di hari Kamis aja gitu. Oke, itu setiap hari Kamis kita bisa mendapatkan promo Kopassus. Iya. Nah, promonya lebih ke mana nih Mbak? Mungkin pemotongan biaya berapa persen atau dapat free apa gitu? Kalau promo Kopassus ini kita dapat potongan. Untuk potongannya itu lumayan, dari harga berapa jadi berapa. Wah, nah lebih detailnya lagi. Nanti bisa lihat info di mana nih? Infonya bisa lihat di Instagram Siloam di @siloamjember gitu. Atau di di websitenya kita juga bisa gitu. Oke, jadi silakan sobatnya bisa follow Instagram @siloamjember dan websitenya www.siloamhospitals.com. Setelah jaring radio bersama Suara Surabaya dan jaringan radio lainnya, kita akan ikuti kembali BTS Berbagi Tips Sehat. 102,9 FM KI Radio Sound of Knowledge. Anda masih mengikuti BTS Berbagi Tips Sehat. Selain melalui terrestrial channel, Sobat K juga bisa simak langsung di website Visual Radio di kastripradiojember.com maupun aplikasi KI Radio yang tersedia di Play Store. Untuk Anda yang ketinggalan konten-konten atau mungkin tayangan BTS edisi sebelumnya, Sobat K bisa langsung menuju ke YouTube channel KI Radio dan Siloam Hospitals Jember. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk nih Dokter Nanang, saya coba cek lagi di WhatsApp. Ada Rina, pernah terkena ACL karena kalau melihat ciri-ciri yang disebutkan sama Dokter Nanang tadi, kemudian melakukan perawatan tradisional. Nah sekarang ini udah kambuh lagi. Kira-kira kalau misalkan diperiksakan ini udah telat atau udah sampai tahap gimana nih dok? Iya, pengalaman pribadi ya. Bagus ini. Curcol namanya. Iya benar, karena udah terlanjur kan perawatan tradisional, pijat dan lain-lain. Radio juga tempat curhat ya ternyata. Iya dong. Iya, jadi
nggak apa-apa. Jadi walaupun terlambat, lebih baik terlambat daripada enggak gitu. Jadi Oke. gitu ya. Jadi tetap aja lebih baik datang ke medis, terutama ortopedi, dokter ortopedi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan. Bila perlu, kita lakukan pemeriksaan yang paling bagus selain dicek ya. Walaupun kalau saya ngecek itu mungkin 100% mungkin antara 70 sampai 80% saya bisa prediksi. Tapi untuk memastikan secara lebih pasti hampir di atas 90% kita butuh MRI gitu ya. Oke. MRI itu Wih, untuk memastikan. baik. Ini boleh nih sampai ini infonya tentang MRI-nya nih Bagalu. Iya, di Siloam itu udah tersedia layanan MRI kebetulan itu 1,5 Tesla dan Dokter Nanang juga bisa melakukan hal itu. Oke. Untuk kapan ya ke Dokter Nanangnya itu? Jadwalnya ya. Iya, itu untuk ke Dokter Nanang itu bisa di hari Selasa, Kamis sama Sabtu. Tapi kalau hari Sabtu harus janjian dulu ke nomor CS kami. Oke, gitu. Selasa, Kamis, Sabtu Selasa dan Kamis jam berapa nih? Kalau Selasa Kamis itu dari jam 6 sampai jam 8 ya, Dokter. 6 sampai jam malam. 9 lah. Oke, lah. 6 malam sampai jam 9 malam jam ya. 9. Terus kalau Sabtunya itu pagi jam 8 sampai jam 10. Siap. Tapi Sabtu juga tetap confirm Layan. dulu ya melalui CS-nya Siloam Hospitals. Boleh dibantu informasi nih CS-nya. Untuk nomor CS-nya itu bisa di 081 249 139 353. Oke, baik. Ada pertanyaan berikutnya. Kalau mau periksa ACL di Siloam Hospitals, berapa biayanya? Bisa kita infokan nggak nih kira-kira? Bisa. Dan apakah bisa ditanggung oleh BPJS? Pertanyaan yang sama dari Rina. Alhamdulillahnya kita sudah bekerja sama dengan BPJS. Untuk layanan BPJS harus mendapatkan surat rujukan dulu nih Mas Ihsan, Sobat K. Jadi Sobat K bisa ke vaskes pertamanya dulu buat minta surat rujukan, baru ke Siloam untuk ke Dokter Nanang. Untuk biayanya Biaya? terjangkau. Iya, jelas. Nah, tapi nanti untuk biaya akan dihitung dulu ya dok ini ya? Atau mungkin dari hasil MRI-nya atau seperti apa biasanya nanti ini? Iya memang harus dilihat dulu setelah MRI baru nanti bisa diperkirakan. Karena masing-masing akan Berbeda. variatif ya. Case by case ya dengan Oke, baik. Wah, semoga membantu ya untuk jawabannya. Kita masih membahas tentang artroskopi ACL ini Sobat K. Apakah semua fasilitas layanan kesehatan ini pasti menyediakan, dok? fasilitas kesehatan tidak mesti ya. Jadi fasilitas kesehatan yang mumpuni aja. Soalnya kalau memang tidak punya perlengkapannya juga tidak bisa dilakukan operasi itu. Gitu. Baik. Salah satunya Siloam Hospitals, jelas ya. Nah gitu dong Mbak Galuh ya. Jadi Anda bisa langsung mendapatkan layanan kesehatan seperti artroskopi ACL ini juga kalau di Jember Sobatku bisa langsung ke Siloam Hospitals. Nah misalkan Anda mungkin daripada bingung-bingung nih ngantri-ngantri ya Mbak Galuh ya. Sekarang kan sudah ada teknologi yang memudahkan. Nah itu dia melalui My Siloam Apps. Siap, My Siloam Apps ini bisa Anda download langsung di Play Store dan App Store Anda. Nah, untuk pasien nih dok, sekarang case-nya ya, yang akan menjalani artroskopi, persiapan apa yang perlu mereka lakukan? Puasa dulu kah atau seperti apa? Ya, pertama ya persiapan mental dulu lah. Ya, jadi hitungannya mental yang pertama. Jadi harus yakin dulu. Kemudian yang kedua, kalau memang sudah mantap semua, juga harus ya kemudian dia tetap harus ngamar dulu kan biasanya. Biasanya butuh waktu ngamar antara 3 sampai 4 harian biasanya, maksimal 5 hari biasanya gitu. Ya puasa pasti nanti yang akan diinfokan lebih lanjut sebenarnya. Dan apakah ini untuk semua pasien atau case by case juga nih dok? Case by case, waktunya tidak semua. Kalau untuk artroskopi yang lebih sederhana bisa kadang-kadang 2-3 hari pulang, tapi kalau yang artroskopi yang mungkin ligamennya robek, yang yaitu sampai bisa 4 hari sampai 5 hari. Oke, semua akan disesuaikan dengan kondisi pasien itu sendiri ya. Untuk prosedurnya nih dok, seperti apa nanti artroskopi ini? Itu kayak yang tadi seperti yang awal. Jadi keyhole ya, nanti keyhole itu lubang kunci ya dia. Operasinya tuh seperti kita pakai alat untuk
untuk apa ya, kamera kecil untuk masuk di dalam lutut, kemudian dokternya bisa melihat lewat monitor ya, lewat monitor sehingga bisa kelihatan sampai dalam lututnya itu. Soalnya kalau kita pakai konvensional dibuka itu dokternya kelihatan tapi nggak kelihatan sampai dalam. Nah, kelebihannya artroskopi dia bisa apa ya, ngintip ya, bahasa Jawanya tuh bisa melihat sampai dalam, sehingga evaluasinya lebih detail gitu ya, dan lebih maksimal dibandingkan konvensional gitu lagi. Dan ini bisa menjadi pilihan juga ya, terbaik buat pasien. Iya, dari operasi seperti ini tuh di USA, di Jepang, di Tokyo misalnya mana ya, sama di Jember sama sebenarnya, nggak ada bedanya itu sebenarnya. Jadi itu standar untuk operasi ACL, artroskopi ini ya. Iya, ACL itu biasanya artroskopi yang gold standarnya itu kayak gitu. Baik, tapi mumpung di Jember ada ya. Ngapain jauh-jauh sampai luar negeri ya? Jauh-jauh sampai keluar negeri, bahkan sampai keluar kabupaten, keluar provinsi, Sobat K. Terus untuk perawatan pasien nanti dok, misalkan setelah mereka operasi, bagaimana ini? Ya, perawatan umumnya kalau memang simple biasanya pakai tongkat 2 pekan cukup biasanya, pakai tongkat satu pasang itu 1 pekan, di 2 pekan cukup. Tapi kalau memang lebih complicated kadang butuh 1 bulan pakai tongkat gitu ya gitu. Kemudian tetap harus dirawat luka biasanya mungkin tiap 7 sampai 10 hari biasanya sudah sembuh karena luka kecil gitu ya. Kemudian dievaluasi rasa nyerinya, kalau nyeri sekali biasanya dapat obat, tapi kalau enggak ya obatnya minimal gitu aja. Kemudian nanti bertahap harus dilatih lurus dulu biasanya, yang fokus untuk lutut ACL tuh harus fokus lututnya bisa lurus dulu. Nanti bertahap setelah 1 bulan baru nekuknya baru dilatih kayak gitu. Baik, dan semua memang step by step ya dok ya, untuk masa pemulihan pasien ini ya. Sehingga ini kita kaitkan ke pertanyaan yang masuk nih dok, pertanyaan dari Bu Ani nih. Saya pernah mengetahui saudara itu ketika sudah cedera, dia tidak diperbolehkan lagi main sepak bola. Nah, apakah ini karena kasusnya sudah cukup parah sehingga setelah dilakukan operasi harus berhenti total ini dok? Ya, harus digali lebih lanjut lagi apa memang operasinya itu dilakukan rekonstruksi apa enggak, atau cuma konservatif aja mungkin. Kalau kadang-kadang ada dokter yang memang ini konservatif aja tapi nggak boleh main bola. Ada dokter yang dilakukan rekonstruksi ACL, dioperasi lagi, dipasang ganti. Kalau memang dokternya percaya diri dengan hasilnya, biasanya boleh aja main, tapi dengan waktu paling cepat 6 bulan setelah tindakan, paling cepat. Paling cepat 6 bulan setelah tindakan untuk bisa berkompetisi lagi paling cepat itu. Biasanya antara 6 sampai 9 bulan biasanya gitu. Kalau kita lihat ada pemain dunia mungkin main Liverpool ya, Van Dijk gitu ya. Main backnya itu juga kalau salah bisa operasi ACL juga itu, Van Dijk gitu. Dia main setelah 6 bulan dia main lagi. Ya mungkin dia nggak akan bisa kembali ke perform terbaiknya, paling nggak dia 90% bisa kalau dia latihan bagus. Berarti efek setelah dia operasi memang akan berbeda ya dok ya, dengan yang sebelumnya? Ya, namanya buatan Allah ya, buatan pencipta ya. Ya dibandingkan dengan KW super pun ya tidak sebagus itu ya. Barang ori dengan itu kita nggak bisa, tapi paling nggak kita mendekati 90% alhamdulillah. Setidaknya kita melakukan usaha ya dok ya untuk pemulihan ya, dan juga pasien ini bisa tetap mendapatkan kualitas hidup yang seperti sebelumnya, terutama untuk orang-orang yang sudah berkecimpung jadi atlet ya, contohnya atlet sepak bola. Bahkan kalau misalnya benar-benar kayak tadi kasusnya tadi yang sampai nggak boleh benar-benar main sepak bola, mungkin akan mengubur impiannya ya, masa depannya. Nah kalau untuk case yang seperti tadi, mungkin sebaiknya dia lakukan pemeriksaan lagi aja ya dok ya? Ya mungkin harus dikonfirm lagi dengan dokternya untuk apakah memang ini boleh main atau dengan waktu tertentu atau tidak boleh sama sekali. Kita kan tidak tahu, setiap kasus tidak sama gitu loh, kita nggak tahu gitu. Baik, siapa tahu nanti bisa main lagi ya kan, bisa jadi bagian dari timnas, bisa jadi juara lawan Argentina. Baik, masih banyak bahasan kita tentang artroskopi ACL Sobat K. Anda juga masih bisa konsultasi langsung dengan Dr. Nanang sore hari ini di WhatsApp Center 0811 378 1029. Kita sudah masuk di segmen terakhir BTS Berbagi Tips Sehat bersama Siloam Hospital Jember. Nah, saatnya kita mengetahui fakta dan mitos tentang artroskopi ACL, Sobat K.
Tentunya saya masih ditemenin Dr. Nanang Hariwibowo, dokter spesialis bedah ortopedi tulang, Siloam Hospitals Jember, dan konsultan hip and knee atau subspesialis panggul dan lutut, serta Mbak Putri Galuh. Nanti sama-sama ya ditunjukin ke kamera, langsung apakah ini mitos atau fakta kira-kira. Yang pertama, wanita cenderung lebih rentan beresiko ACL. Oh, fakta ya dok ya? Fakta, iya. Kenapa ini dok? Harus hati-hati nih. Ini jangan sampai salah. Iya, dulu waktu dulu itu dipikir perempuan tidak banyak, tapi sejak era emansipasi perempuan juga ikut nyetir, naik motor, kemudian olahraga, kadang main bola juga. Ternyata angkanya melonjak langsung. Nah, ternyata diteliti, ternyata struktur tulang sama ototnya itu berbeda, laki sama wanita itu. Wanita itu lebih kayak ngomongan bodinya gitar gitu ya kan ya. Itu mengakibatkan beban berat pada lutut gitu ya. Beban berat pada lutut. Kemudian ada juga hormon otot-otot di sekeliling lutut itu laki-laki, perempuan tidak sekuat laki-laki. Padahal otot di sekeliling itu bantu ACL, tugas ligamen. Nah, karena kurang banyak gabungan otot dan tambah lagi hormon estrogen mempengaruhi. Jadi hormon estrogen itu bikin ligamen itu lebih gampang putus, lebih lemah dia, apalagi tergantung waktu mens sama itu kan hormonalnya berbeda-beda lah, itu yang bikin wanita berisiko sama ACL ini ya dok ya. Baik, sudah terjawab. Jadi ini fakta ya Sobat K, wanita yang cenderung lebih rentan berisiko ACL. Berikutnya, artroskopi memiliki efek samping pada tulang setelah dilakukan operasi. Mitos atau fakta ini dok? Ya mitos sih sebenarnya. Justru dengan operasi ACL ya harusnya mungkin bukan efek samping, tapi efek samping yang baik ya. Efek samping yang baik ya. Jadi efek yang baik bukan efek samping. Oh sorry, efek yang baik. Efek yang baik ya. Gitu. Seperti kita naik mobil, kalau shockbreaker kan tetap, kalau rusak kan tetap jalan, tapi kalau dibuat ngebut tidak nyaman. Sama ACL itu kalau nggak diperbaiki seperti bisa jalan, tapi kalau dibuat lari sama naik tangga pasti goyang semua. Gitu. Oke. Baik, itu adalah mitos ya, artroskopi atau ACL ini memiliki efek samping pada tulang. Yang berikutnya, ACL bisa sembuh dengan sendirinya tanpa harus melakukan perawatan. Iya, mitos ya. Mitos. Jadi kalau dibiarin, ya jelas nanti bakal menimbulkan ini ya dok ya. Iya. Tingkat keparahan. Iya, biasanya kan gak bahaya tak gitu. Bener, gak bahaya. Lagi tren ya, gak bahaya tak. Iya, jelas bahaya dong Sobat. Kayak kalau misalkan Anda berpikir itu bisa disembuhkan dengan sendirinya. Kalau sudah terjadi seperti itu, maka harus langsung dilarikan ya ke fasilitas layanan kesehatan. Kemudian yang terakhir, pasien bisa tertular penyakit jika cangkok berasal dari mayat. Mitos lagi. Jadi standar dari kadaver atau mayat itu sangat tinggi. Jadi pemeriksaannya banyak sekali, kemudian ada efek yang harus disterilisasi dengan teknologi tinggi. Jadi itu mitos saja sih. Tapi memang kekuatannya lebih bagus yang dari tubuh sendiri daripada mayat. Tapi kalau terpaksa memang kadang butuh yang dari mayat. Tapi insya Allah ya, kalau memang yang sudah standar masuk Indonesia, sudah diperiksa, insya Allah aman ya, karena sudah lewati fase-fase uji-uji klinisnya gitu. Nggak perlu khawatir ya Sobat Kea, meskipun seandainya emang harus ngambil dari mayat itu tadi, karena sudah melalui uji klinis untuk pasti nggak asal ambil kan. Iya dong ya. Meskipun kalau kita tahu kadang itu kan banyak banget mayat-mayat yang tidak diketahui identitasnya ya. Entah mereka dari mana ya, sehingga orang-orang mungkin kadang khawatir ini dok. Tapi terutama yang tadi dokter bilang kalau di luar negeri itu jauh lebih ini ya, termasuk ya yang lebih bagus ya untuk kualitasnya itu ya. Sementara ini memang produksi yang paling bagus dari luar negeri, tapi mungkin dalam waktu dekat Indonesia akan nyusul untuk ya mudah-mudahan ya. Jadi masyarakat ketika pengobatan nggak perlu jauh-jauh lagi ya ke luar negeri ya, cukup di dalam negeri aja begitu. Oke, mitos dan fakta sudah kita bahas nih Sobat K. Sebelum kita ke closing statement, mungkin Mbak Galuh mau menyampaikan lagi informasi-informasi buat Sobat K.
Iya, Sobat K, jangan lupa buat download MySiloam, aplikasi MySiloam di App Store atau Play Store, karena di situ juga bisa langsung check in sendiri, nggak perlu antri lagi. Kemudian juga bisa lihat jadwal dokter, bisa juga nanti reservasi lewat aplikasi itu. Jadi bisa dilakukan dari rumah tanpa harus antri lagi ke rumah sakit gitu. Siap. Jauh lebih mudah ketika Anda mau mendapatkan pelayanan kesehatan atau pelayanan medis ya Sobat K. Langsung aja Sobat K pastikan sudah download aplikasi MySiloam yang tersedia di Play Store maupun App Store Anda. Otomatis itu sudah kayak dapat nomor antrian ya. Iya. Tinggal nanti Tunjukkan ke FO aja, ke bagian registrasi. Kalau sudah check in, nanti langsung dibuatkan tiket ke dokternya langsung. Yang dituju langsung. Baiklah, terima kasih nih Mbak Galuh informasinya. Silakan Dokter Nanang. Ya, closing statementnya ya, ACL injury, cedera ligamen banyak terjadi pada masyarakat kita. Bila terjadi curiga lututnya bermasalah, segera periksa ke dokter. Tidak semua memang cedera ligamen harus dioperasi, mungkin yang memang tahap-tahap parah, tapi sebaiknya cepat ke dokter ortopedi biar dapat penanganan lebih lanjut, sehingga komplikasi akibat penanganan yang salah itu dapat minimal itu aja. Oke, baik. Terima kasih Dokter Nanang Hari Wibowo ya sudah kasih banyak sekali nih insight buat kita tentang artroskopi ACL. Mudah-mudahan bermanfaat buat Anda Sobat K. Terima kasih sekali lagi Dokter Nanang ya untuk kesediaannya. Mbak Galuh juga info-infonya ya. Terima kasih Ya, juga Mas Ihsan. Mudah-mudahan kita bisa dapat promo terus ya untuk layanan kesehatan di sana ya. Pasti nanti akan disiapkan yang terbaik untuk Anda Sobat K. Jangan lupa juga untuk selalu melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Terima kasih untuk kebersamaan Anda Sobat K. Kita akan ketemu lagi dengan BTS berbagi tips sehat untuk edisi berikutnya. Kalau Anda ketinggalan episode ini, Sobat K bisa langsung melihatnya di YouTube channel KI Radio maupun Siloam Hospitals Jember. Kita akan ketemu lagi, sampai jumpa.